Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang melihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk lama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Pujilah Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang luar biasa datang kepada setiap kita pada saat pagi hari ini. Apapun yang kita hadapi pada saat pagi hari ini, biarlah kita terus memegang kebenaran firman Tuhan ini, bahwa Tuhan yang akan berperang di depan kita. Bahkan kita akan diam saja, tapi kita akan terus menerima kemenangan demi kemenangan daripada Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau menyembah Tuhan pada saat pagi hari ini. Kita angkat pujian kita yang mengatakan layak dipuji, layak disembah. Yang adalah alam semesta, melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama Tuhan. Sebab hanya nama Tuhan saja, nama Yesus saja, yang layak kita tinggikan, yang layak kita lakukan. Dan sampai selama-lamanya.
Mari kita satu di dalam doa. Benar Tuhan, sebagaimana pujian kami terus menaikkan syukur dan terima kasih kami kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah pribadi yang melayakkan kami semua untuk datang kepadamu, untuk bisa memuji, menyembah dan mengagungkan namamu Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami terus bersyukur pada hari ini Tuhan, Engkau masih menolong kami, Engkau masih membangunkan kami kembali dengan nafas hidup, dengan kesehatan, kekuatan, pemeliharaanmu, penyertaanmu dalam kehidupan kami sepanjang 1 minggu yang sudah berlalu. Kami syukuri dan kami kembalikan semuanya itu hanya kepada Engkau Tuhan. Karena atas segala kehendak-Mu Tuhan, kami masih ada hari ini. Itu bukan karena kuat, hebat, dan gagahnya kami, tapi itulah Tuhan yang terus kami harus pelajari dalam kehidupan kami, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, pertolongan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Engkau masih izinkan kami bisa ada pada hari ini Tuhan. Itu adalah syukur kami kepadamu Tuhan, karena semuanya adalah kebaikan-Mu. Kami juga bersyukur, berterima kasih kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang dahsyat luar biasa dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Allah yang tidak pernah membiarkan, Allah yang tidak pernah meninggalkan, tetapi Allah yang selalu ada untuk menuntun setiap langkah kehidupan kami. Walaupun seringkali kami tinggal dalam lembah-lembah kekelaman, dalam lembah-lembah kekecewaan, luka, dan juga Tuhan sakit, tetapi kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah terus setia untuk menuntun setiap tangan-tangan kami, sehingga langkah kami tidak tersandung dan terjatuh, tetapi kami terus bangkit kembali ya Tuhan. Sehingga hari ini kami ada, ini bukanlah suatu kebetulan, tetapi kami semua yang datang ke tempat ini Tuhan, kami mempunyai hati yang sama, yaitu ingin memuji, menyembah Tuhan, mengagungkan, membesarkan nama Tuhan, karena Engkau layak menerima semuanya Tuhan. Engkau mengurapi, menguduskan setiap anak-anak-Mu yang terlibat dalam pelayanan, baik sebagai pemimpin pujian, singer, pemain musik, pengedar kolektor, doa sepahaga, pembukaan, pengedar kantong kolektor, terlebih hamba-Mu yang sebentar lagi akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Darah urapan Tuhan katakan bagi hamba-Mu, menolong dia dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan, sehingga setiap kebenaran firman-Mu itu terus disingkatkan, sehingga kami bisa memahami akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, terlebih di dalam pelayanan kami Tuhan ke depannya. Engkau menutup bungkus kami semua dengan kuasa-Mu Tuhan, karena kami tahu kuasa kegelapan iblis setan roh jahat, penguasa-penguasa udara tidak akan pernah tinggal diam melihat persekutuan kami. Mereka mencoba mengganggu hati kami, pikiran kami dengan hal-hal yang sia-sia, tetapi dengan satu hati, dengan iman, kami patahkan, hancurkan itu semua di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Keluar daripada ruangan ini, terlebih dari ruangan hati kami, supaya hati kami bisa terfokus, tertuju hanya kepadamu Tuhan, sehingga setiap kami pulang dari tempat ini Tuhan, kami merasakan damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan syukur kami siap memuji, menyembah-Mu, dan kami memulai ibadah ini hanya dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Amin, puji nama Tuhan. Kalau kita akan bersorak-sorai buat Tuhan, kita akan bersuka dalam Tuhan, dan kita memuji dan menyembah Tuhan bagi
Haleluya, puji nama Tuhan. Seperti pujian yang kita naikkan kepada Tuhan, kita imani bahwa kita percaya kita punya Tuhan yang sungguh baik, Tuhan yang tidak pernah dan tidak akan pernah mengecewakan setiap kita. Puji nama Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang akan disampaikan oleh anak-anak sekolah minggu. Pada anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan. Maju tuh. Win. Pelan-pelan terjatuh. Mundur Deni, mundur ale-ale, tapi turun kita tuju ini kelihatan. Nanti bikin gerakan ya kalau lihat datang. Win, HP Win. Saya bukan masukan ya, gerakan yang keras ini. Gerakan tuh. Saya
Puji nama Tuhan. Biarlah kesaksian pujian dari anak-anak sekolah minggu terus memberkati setiap kita. Puji nama Tuhan. Selanjutnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa kebenaran firman Tuhanlah yang akan terus menjadi penuntun dalam setiap langkah kehidupan kita. Kita akan puja dan mengatakan jangan pernah menyerah.
ini Tuhan, kami tahu bahwa Engkau bekerja di dalam hati yang percaya. Engkau bekerja di dalam hati yang terbuka. Engkau bekerja di dalam hati yang merindukan Engkau. Engkau bekerja di dalam setiap hati yang haus dan lapar akan Engkau. Saat ini kami umat-umat-Mu datang di tempat ini ya Tuhan, dengan hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan, akan penyembahan, akan persekutuan. Dan saat ini kami rindu Engkau puaskan setiap kehidupan kami. Engkau puaskan hati kami. Engkau penuhi hati kami yang haus dan lapar ini dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu ya Tuhan, dan juga dengan penyembahan-penyembahan kami di hadapan Tuhan. Bapa, saat ini kami mau belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Kami terbatas dan kami sangat terbatas untuk memahami kebenaran firman Tuhan, tetapi kami percaya Roh Allah yang ada di dalam setiap pribadi kami akan terus menolong dan memampukan kami sehingga kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Saat ini kami minta Roh yang baru Engkau nyatakan bagi kami semua untuk kami terbuka terhadap firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dan kami tidak mengizinkan ada intervensi lain, kuasa-kuasa lain yang ada di tengah-tengah kami. Kami berdoa, kami tolak setiap kuasa yang bukan berasal daripada Tuhan dalam bentuk apapun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami berdoa dan kami mohon Tuhan menolong kami semua, dan terlebih hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Ada semangat? Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, satu hal yang harus kita selalu ingat, bahwa kita harus semangat. Ya. Firman Tuhan mengatakan bahwa semangat yang patah mengeringkan tulang. Iya. Jadi kita harus ingat, ketika kita tidak ada semangat, ketika kita tidak ada antusias, ketika kita tidak ada gairah dalam dalam melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan atau dalam menjalani suatu kehidupan, ingatlah tulang kita akan menjadi kering. Ya. Dan saat pagi hari ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang telah datang kepada kita semua pada pagi hari ini. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Yesaya pasal 36 ayat 26 dan ayat 27. Yesaya pasalnya yang ke-36 ayat 26 dan 27. Sekali lagi, Yesaya pasal 36 ayat 26 dan 27. Kita akan membacakan ayat ini semua. Kita akan membacakan ayat ini secara bersama-sama. Dalam hitungan yang ketiga kita akan membacakannya. Dan kepada seluruh jemaat Tuhan yang ada dalam ruangan ini, saya jemput untuk bangkit berdiri dan kita akan membacakannya secara bersama-sama. Yesaya 36 ayat 26 dan 27. 1, 2, 3. Kamu akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang lembut. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbahagia kita yang membacakan kebenaran firman Tuhan dan yang merenungkannya di dalam kehidupan kita, serta yang melakukannya hari demi hari. Pagi hari ini saya memilih tema buat renungan firman Tuhan kita, yaitu restorasi dari Tuhan. Ya. Restorasi dari Tuhan.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa itu restorasi? Restorasi adalah suatu perbaikan dari keadaan yang buruk menjadi baik. Ya. Restorasi adalah suatu perbaikan dari suatu keadaan yang buruk menjadi baik. Contohnya daerah kita ini kan daerah tambang. Ya. Tentu tanah kita sekarang menjadi rusak karena pertambangan. Nah, upaya daripada perusahaan untuk memperbaikinya, maka dilakukanlah upaya penghijauan kembali atau penanaman pohon atau lain dan sebagainya. Untuk apa? Untuk memperbaiki tanah yang sudah rusak itu tadi. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, kita Yesus Kristus, bahwa di dalam kehidupan kita perlu direstorasi oleh Tuhan. Amin. Ada amin? Amin. Iya, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, kita perlu direstorasi oleh Tuhan. Kenapa? Ya. Karena saya dan saudara adalah orang-orang yang telah diciptakan oleh Tuhan dengan begitu sempurna, tetapi seiringnya berjalan suatu kehidupan kita telah menjadi rusak oleh karena hal-hal yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Ya. Bangsa Israel berada di pembuangan itu semua oleh karena suatu kejahatan. Bangsa Israel ditawan oleh bangsa Babel itu karena suatu pemberontakan. Bangsa Israel mendapatkan hukuman oleh karena mereka telah melakukan suatu kejahatan di hadapan Tuhan. Ya, mereka tidak memiliki hati yang taat kepada Tuhan, sehingga Tuhan membuang mereka dan menghukum mereka, dan mereka ditawan oleh bangsa Babel. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Restorasi adalah langkah untuk mendapatkan suatu perbaikan di dalam kehidupan kita. Tanpa adanya sebuah restorasi, maka kehidupan kita tidak akan pernah menjadi baik dari yang ada. Ya. Restorasi dari Tuhan adalah hal yang harus kita inginkan selama kita ada di dalam dunia ini. Amin. Karena selama kita hidup di dunia ini, kita jatuh bangun di dalam dosa, kita jatuh bangun di dalam mentaati Tuhan, kita jatuh bangun di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Maka dari itu kita perlu mengalami restorasi dari Tuhan. Setiap orang percaya harus mengalami restorasi yang sejati dari Tuhan. Apa saja restorasi yang akan Tuhan restorasikan dari kehidupan saya dan saudara? Apa saja yang Tuhan mau restorasikan dari kehidupan saya dan saudara? Yang pertama, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Yang pertama, Tuhan akan merestorasikan hati kita dengan hati yang baru. Hal yang mau Tuhan restorasikan di dalam kehidupan saya dan saudara, hal yang mau Tuhan pulihkan dari kehidupan saya dan saudara adalah hati kita. Amin. Hati kita yang Tuhan mau untuk dipulihkan. Ayatnya yang ke-26, Yesaya 36 ayat 26, firman Tuhan berkata demikian, kamu akan kuberikan hati yang baru. Perhatikan ayat ini, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan daripada tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan datang kepada orang Israel pada waktu itu, kamu akan kuberikan hati yang baru. Berarti Tuhan tidak menginginkan orang Israel hidup terus menerus dalam hati yang lama. Kenapa? Karena hati yang lama adalah hati yang penuh dengan pemberontakan. Hati yang lama adalah hati yang tidak berkenan kepada Tuhan. Pertanyaannya, kenapa Tuhan mau merestorasikan hati kita dengan hati yang baru? Kenapa Tuhan
saya dan hati kita semua hati yang baru. Karena yang pertama adalah karena tanpa hati yang baru manusia tidak bisa mentaati Allah. Tanpa hati yang baru manusia tidak bisa mentaati firman Allah. Tanpa hati yang baru manusia tidak dapat tunduk kepada Allah. Amin. Maka dengan hati yang baru inilah manusia bisa taat kepada Allah, manusia bisa mentaati firman Tuhan, manusia bisa tunduk kepada Allah. Selama orang Israel masih hidup di dalam hati yang lama, hati yang tidak bertobat, hati yang tidak diperbaharui, mereka selalu akan bertentangan dengan Tuhan. Orang yang hatinya tidak diperbaharui oleh Tuhan tidak mungkin mentaati Allah. Orang yang tidak diperbaharui hatinya tidak mungkin mentaati firman Tuhan. Orang yang tidak diperbaharui hatinya tidak mungkin dia mau tunduk kepada Allah. Tuhan mau merestorasikan hati saya dan saudara. Makanya dia berkata dalam ayat ini, kamu akan kuberikan hati yang baru. Kenapa? Hanya dengan hati yang baru saya dan saudara bisa memahami kehendak Allah. Dengan hati yang baru saya dan saudara bisa benar-benar hidup maksimal di dalam kasih kepada Tuhan. Apa hati yang baru Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Kita tidak dapat melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita bisa menjadi orang Kristen, kita bisa menjadi orang yang melayani Tuhan, kita bisa menjadi orang yang aktif dalam kegiatan-kegiatan rohani, tapi tanpa hati yang baru, saudara tidak akan pernah mengalami perubahan dalam kehidupan ini. Hati yang baru itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan mau merestorasikan kehidupan saya dan saudara. Mungkin saudara adalah orang yang mungkin saudara berkata bahwa saya kan orang yang tidak melakukan kejahatan seperti orang lain. Saya kan tidak merugikan orang lain. Saya kan tidak melakukan dosa ini dan itu. Tetapi Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan mau merestorasikan kehidupan saya dan saudara supaya saya dan saudara memiliki hati yang taat kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam ayat ini, kenapa Tuhan memberi hati yang baru kepada umatnya, kepada saya dan saudara tentunya juga hari ini. Di dalam ayat yang kita baca tadi sangat jelas, supaya saya dan saudara bisa hidup taat kepada Tuhan. Pemberian hati yang baru akan menjauhkan saya dan saudara dari suatu perbuatan-perbuatan yang jahat di hadapan Tuhan. Orang yang memiliki hati yang sudah diperbaharui oleh Tuhan tidak mungkin melakukan hal yang jahat kembali. Orang yang sudah diperbaharui hatinya, tidak mungkin dia tidak mentaati Allah dalam kehidupannya. Orang yang hatinya baru, orang yang hatinya sudah dipulihkan, orang yang hatinya sudah dibersihkan oleh Tuhan, pasti hatinya penuh damai, hatinya penuh dengan sukacita. Lihat orang berhasil dia bersukacita. Kenapa? Karena tidak ada lagi iri hati di dalam dirinya. Lihat orang berhasil tidak ada lagi rasa rasa iri dan sebagainya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada begitu banyak orang yang tidak senang dengan orang-orang yang berhasil. Ada begitu banyak orang yang tidak suka dengan keberhasilan orang lain, sehingga dengan berbagai macam cara mereka menjatuhkan orang-orang yang berhasil. Tetapi orang yang hatinya telah diperbaharui oleh Tuhan tidak akan melakukan hal yang demikian. Jadi hati yang baru yang Tuhan mau berikan. Kenapa Tuhan mau memberikan hati yang baru? Karena Tuhan itu hanya berperkara dengan hati saya dan saudara. Tuhan
Tuhan tidak hanya senang ketika saya dan saudara melayani Tuhan. Tuhan tidak hanya senang ketika saya dan saudara selalu ada dalam rumah Tuhan. Tuhan tidak hanya senang ketika saya dan saudara memberi persembahan kepada Tuhan. Tuhan tidak hanya senang ketika saya dan saudara memberi persepuluhan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan jauh lebih senang ketika saya dan saudara memiliki hati yang dipulihkan oleh Tuhan. Hati yang baru yang Tuhan inginkan terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara. Ya. Kenapa? Karena Tuhan selalu berakar dari hati. Ya. Makanya orang percaya perubahannya itu harus dari dalam. Amin. Orang percaya berubahnya harus dari dalam. Apa yang harus berubah dari orang percaya? Hatinya. Ya. Karena ketika hati saya dan saudara berubah, perbuatan kita pasti juga akan berubah. Amin. Hati saya dan saudara berubah, perkataan saya dan saudara juga pasti akan berubah. Ketika hati saya dan saudara berubah, tindakan-tindakan kita juga pasti akan berubah. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, saya tidak mengatakan saya dulu adalah orang yang baik atau orang yang jahat, ya, tetapi saya juga dulu adalah orang yang tidak terlalu mencintai kebaikan. Tetapi setelah saya percaya kepada Tuhan dan saya telah memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan, saya belajar untuk menjadi orang yang baik. Ya. Saya tidak mungkin bisa menjadi orang yang baik, ya, kalau Tuhan tidak merestorasikan kehidupan saya. Kenapa? Karena dari kecil saya seringkali mengalami perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ya. Entah dari keluarga saya, dari teman-teman saya. Ya, saya ingat waktu saya masih kecil, ya saya salah satu anak yang selalu mendapatkan bulian dari teman-teman di kampung. Ya. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa ketika kita mendapatkan hal yang demikian, pasti ada rasa kecewa, pasti ada rasa marah di dalam hati kita. Ya, apalagi ketika kita telah mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari keluarga kita, itu pasti akan sangat menyakitkan kehidupan kita. Ya. Bahkan itu bisa membawa kita kepada suatu kedendaman yang begitu dalam. Saya ketika waktu saya disakiti oleh keluarga, ya, saya ingat sekali waktu itu saya pernah memutuskan kalau saya besar saya akan bunuh ipar saya. Ya, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Kenapa? Ya, karena sakit hati yang saya alami, ya, kekecewaan yang saya alami, ya, itu membawa saya kepada satu pemikiran, yaitu untuk menghabisi nyawa seorang manusia. Tetapi ketika saya percaya kepada Tuhan, ketika saya ada di sekolah Alkitab waktu itu, saya ingat sekali, ya, waktu setelah kami selesai chapel, nah, saya lagi berbaring dan saya lagi merenungkan, ya, karena di sekolah kami selalu dikatakan, ya, sebelum tidur, ya, harus introspeksi diri. Ya, saya belajar waktu itu mengintrospeksi diri. Apa sih yang salah dari hidup saya ini? Apa sih yang perlu saya ubah dari hidup saya? Apa sih yang perlu saya lakukan untuk saya benar-benar menjadi orang yang baik? Tiba-tiba waktu saya berbaring, ya, antara tidur dan tidak, saya mendengar satu pernyataan, ya, Tuhan berkata seperti ini kepada saya, Matius, peliharalah kasih yang ada di dalam hatimu. Peliharalah kasih yang ada di dalam hatimu. Ya. Ketika saya mendengar kata-kata itu, saya teringat dengan, ya, saudara saya, dengan ipar saya. Ya. Saya punya niat, saya punya rencana untuk membunuh. Ya. Tetapi ketika saya mendengar itu, saya teringat dengan perbuatan mereka. Dan sejak saat itu, ya, saya mengambil suatu keputusan untuk mengampuni mereka. Saya mengambil satu sikap waktu itu. Saya berdoa kepada Tuhan. Ya, saya mau mengampuni, saya mau melepaskan pengampunan kepada mereka. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika di akhir semester kami selalu dikasih semacam angket siapa yang saudara mau ampuni, ya, sekarang ini. Dan saya tulis itu, saya tulis kakak saya, ya.
Saya tulis itu kakak saya. Dan saat itu Bapak Ibu, saya tidak pernah lagi memikirkan bagaimana cara untuk membalaskan dendam, bagaimana membalaskan sakit hati saya, bagaimana perbuatan saudara-saudara saya terhadap saya. Saya tidak lagi memikirkan itu. Mereka yang ada hanyalah kasih, bagaimana saya mengasihi mereka, bagaimana saya menolong mereka. Itu yang ada di dalam hati saya waktu itu. Nah, ini merupakan satu hal yang Bapak Ibu kita semua harus alami. Mungkin saat ini hati kita sedang rusak, mungkin saat ini hati kita sedang mengalami kehancuran, tetapi ingatlah, Tuhan akan memberi hati yang baru kepada saya dan saudara. Tuhan akan memulihkan kehidupan saya dan saudara, supaya saya dan saudara bisa taat kepada Tuhan. Tanpa sebuah restorasi hati dari Tuhan, kita tidak mungkin akan mentaati Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bisa melakukan pelayanan, kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa melakukan hal-hal kegiatan-kegiatan rohani, tetapi kita tidak mungkin bisa taat kepada Tuhan tanpa adanya hati yang diperbaharui oleh Tuhan. Makanya ayat ini berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi Tuhan mau berperkara di dalam kehidupan kita. Tuhan mau merestorasikan kehidupan saya dan saudara dari hati yang keras menjadi hati yang lembut, hati yang lama diperbaharui. Supaya apa? Supaya saya dan saudara menjauhi dari hati yang keras atau hati yang rusak, hati yang tidak berkenan kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya saya dan saudara bisa taat kepada Tuhan. Supaya saya dan saudara bisa taat kepada Tuhan. Hanya dengan pemulihan inilah kita bisa mentaati Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar taat kepada Tuhan. Taat dalam hal apa saja. Semua yang diperintahkan oleh Tuhan kita harus mentaatinya. Kita harus membangun kita harus membuang segala kejahatan dan terus berusaha memperbaharui hati kita di hadapan Tuhan. Itulah hal yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yesaya pasal 18 ayatnya yang ke-31. Bisa dibacakan salah satu jemaat Tuhan yang sudah menemukan ayat ini. Yesaya 18 ayat 31. Ada yang sudah menemukan? Bisa dibacakan dulu. Yesaya 18 ayat 31. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharunilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Haleluya. Firman Tuhan berkata dalam ayat ini, buanglah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Ini adalah perintah Tuhan kepada orang Israel yang waktu itu sedang mendurhaka terhadap Tuhan. Tuhan berkata, buanglah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku. Orang Israel berdurhaka atau durhaka terhadap Tuhan, memberontak kepada Tuhan, tidak taat kepada Tuhan. Itu yang dilakukan oleh orang Israel. Mereka melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan mau mereka membuat segala kejahatan itu, segala durhaka yang mereka buat itu terhadap Dia, dan Tuhan mau mereka memperbaharui hati mereka di hadapan Tuhan. Jadi dalam dua ayat ini kita mau lihat, yang pertama, hati yang baru itu adalah dikerjakan oleh Tuhan. Yang kedua, keputusan saya dan saudara untuk memperbaharuinya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini berbeda dengan ayat yang kita baca tadi. Ayat ini berbicara kepada manusianya. Amin.
Makanya dikatakan bahwa dan perbaharuilah hatimu. Jadi Tuhan berbicara kepada manusia, kamu harus memperbaharui hatimu. Ya, kalau di dalam ayat yang kita baca tadi, itu adalah bagian Tuhan. Dia berkata, aku akan memberikan hati yang baru. Ya. Jadi ini adalah tindakan saya dan saudara untuk memperbaharui hati kita. Ya. Jadi tidak bisa hanya salah satu yang bekerja untuk mendatangkan suatu restorasi, tetapi dua-duanya harus siap merestorasikan. Ya. Tuhan akan merestorasikan kehidupan saya dan saudara, tetapi saya dan saudara juga harus bertindak untuk merestorasikan kehidupan kita. Amin. Tanpa restorasi dari Tuhan dan tanpa kita mau berusaha untuk merestorasikan kehidupan kita, kita tidak akan menjadi orang percaya yang benar-benar mengalami suatu perubahan dalam kehidupan ini. Setiap orang yang mengalami restorasi daripada Tuhan, mereka akan menikmati segala janji dan berkat Tuhan di dalam kehidupannya. Ingatlah, Tuhan tidak hanya memulihkan hati mereka, tetapi juga Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Itu adalah janji Tuhan bagi saya dan saudara. Jadi kita harus membuang segala kejahatan dan terus berusaha memperbaharui hati kita di hadapan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara kita terus membangun suatu keintiman dengan Tuhan. Yang kedua, apa saja yang akan Tuhan restorasikan dari kehidupan saya dan saudara? Yang kedua, Tuhan akan merestorasikan roh kita dengan roh yang baru. Tuhan akan merestorasikan roh kita dengan roh yang baru. Kembali di dalam ayat yang kita baca tadi, Yesaya 36 ayatnya yang ke-27. Kita bisa perhatikan di situ. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Yang kedua, apa yang Tuhan mau restorasikan dari kehidupan saya dan saudara? Tuhan akan merestorasikan roh kita, ya, dengan roh yang baru. Bapak Ibu sekalian dikasih oleh Tuhan, tanpa roh yang baru, manusia tidak mungkin menjalani hidup yang benar dan mengikuti jalan-jalan Tuhan. Roh yang baru adalah roh yang dijanjikan oleh Tuhan yang kita nanti-nantikan saat ini. Roh Kudus yang Tuhan janjikan untuk saya dan saudara terima saat ini. Dan itulah roh yang akan Tuhan beri di dalam hati saya dan saudara. Dikatakan dalam ayat yang dikatakan bahwa rohmu akan kuberikan diam di dalam batinmu. Jadi Tuhan akan menggantikan roh yang lama, roh yang penuh dengan pemberontakan, roh yang penuh dengan ketidaktaatan, roh yang penuh dengan kenajisan itu. Tuhan akan menggantikannya dengan roh yang baru, yaitu Roh Kudus. Ya. Ketika hidup manusia itu, ya, rohnya telah diperbaharui oleh Tuhan, maka dia memiliki suatu kehidupan yang berpadanan dengan Injil Kristus. Ingat ini, Roh Kudus akan membawa orang hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Tetapi tanpa Roh Kudus, manusia tidak mungkin akan berpadanan hidupnya dengan Injil Kristus. Ya. Kenapa di dalam ayat ini dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan roh yang baru? Ya. Karena roh mereka yang lama adalah roh yang tidak taat kepada Tuhan. Roh mereka yang lama adalah roh yang tidak mau tunduk kepada Tuhan. Roh yang lama, mereka roh yang menyembah kepada Allah lain. Tetapi roh yang baru yang Tuhan berikan kepada mereka adalah roh yang membawa mereka hidup dekat dengan Tuhan. Roh yang Tuhan berikan di dalam setiap batin manusia akan dia buat untuk hidup menurut segala ketetapannya. Jadi Tuhan menaruh Roh Kudusnya di dalam hati saya dan saudara, supaya apa? Supaya saya dan saudara hidup sesuai dengan ketetapan Tuhan. Roh yang baru atau Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara, roh itu yang akan memimpin saya dan saudara untuk hidup berpegang pada peraturan-peraturan Tuhan dan melakukan setiap peraturan itu.
Tadi malam kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal 14, kalau tidak salah dalam ayatnya yang ke-7, 26. Bapak Ibu bisa lihat dalam ayat itu. Ya, coba bisa dibacakan. Kita bisa lihat peranan daripada Roh Kudus itu, roh yang diberikan oleh Tuhan itu. Ya. Ada dua hal yang Bapak Ibu bisa perhatikan dalam ayat itu. Coba dibacakan salah satu jemaat Tuhan yang sudah menemukannya. Tapi Roh Penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ada dua hal yang Bapak Ibu perlu perhatikan dalam ayat itu. Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa itu, dia akan yang pertama dia akan apa? Mengajarkan. Jadi Roh Kudus yang Tuhan tempatkan di dalam diri saya dan saudara, dia akan mengajarkan saya dan saudara untuk melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik. Yang kedua, apa yang dia lakukan? Dia mengingatkan. Makanya firman Tuhan berkata, jangan keraskan hatimu kalau kamu mendengarkan suaranya. Ya. Roh Kudus itu akan selalu mengingatkan saya dan saudara. Ya. Jadi kita harus tahu, ya. Roh Kudus itu punya peran yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dia mengajarkan saya dan saudara untuk taat kepada Tuhan. Dia mengajarkan saya untuk hidup di jalan Tuhan. Dia mengajarkan saya dan saudara untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Ya. Dia ajarkan. Dia ajarkan saya dan saudara untuk bagaimana kita hidup di dalam ketetapan Tuhan. Itu yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan saya dan saudara. Makanya beberapa waktu ke depan ini kita berdoa bersama-sama, ya, agar roh yang dijanjikan oleh Bapa itu kita dapat alaminya di dalam kehidupan kita. Karena kalau saya dan saudara rohnya diperbaharui oleh Tuhan, kita pasti akan memiliki kehidupan yang teratur. Roh Kudus itu membawa kita ke dalam hidup yang penuh dengan keteraturan. Ya. Saya dan saudara perlu mendapatkan restorasi dalam roh kita. Ya. Karena tanpa Roh Kudus, tanpa Roh Allah, tanpa roh yang baru, kehidupan saya dan saudara akan selalu bertentangan dengan segala pengajaran dan ketetapan Tuhan. Makanya dalam ayat yang kita baca ini sangat jelas, Tuhan akan menempatkan atau Tuhan akan memberikan rohnya berdiam di dalam batin saya dan saudara, dan dia akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapan Tuhan. Jadi Roh Kudus itulah yang akan membuat saya dan saudara hidup di dalam ketetapan Tuhan. Roh Kudus itulah yang akan membuat saya dan saudara hidup dalam segala ketaatan kepada Tuhan. Roh Kudus itulah yang akan membuat saya dan saudara hidup berpegang pada peraturan-peraturan Tuhan. Roh Kudus yang Tuhan tempatkan di dalam hati saya dan saudara, Roh Kudus itulah yang akan memampukan saya dan saudara melakukan segala ketetapan-ketetapan Tuhan. Amin. Makanya kita butuh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita butuh Roh Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita beribadah kepada Tuhan, beribadah dengan sungguh-sungguh sampai kita mengalami jamaah dan kuasanya. Ya. Kenapa? Karena tanpa adanya sebuah restorasi dalam kehidupan kita, kita tidak akan bisa mengalami perubahan yang lebih dari yang ada sekarang ini. Kita hanya menjadi orang percaya, kita hanya menjadi orang yang setia dalam keagamaan, kita hanya menjadi orang yang setia dalam pekerjaan Tuhan, tapi kita tidak mengalami suatu restorasi yang benar-benar dari dalam. Iya. Orang yang mengalami restorasi dari dalam pasti hidupnya akan berbeda. Hidupnya pasti akan berbeda. Imannya juga berbeda. Tindakan dan perbuatan juga pasti berbeda. Dua hal ini yang Tuhan mau restorasikan dalam kehidupan saya dan saudara. Mungkin ada hal-hal yang lain yang Tuhan mau restorasikan dari hidup saya dan saudara. Buka hatimu untuk dia restorasikannya, atau untuk dia memperbaharuinya,
untuk dia pulihkan. Hanya saudara dan Tuhanlah yang tahu apa yang ada di dalam hatimu. Oleh karena itu, buka hatimu untuk Tuhan, karena dia mau merestorasikan kehidupan kita untuk menjadi yang lebih baik lagi. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya. Saya mau saat ini kita membuka hati kita di hadapan Tuhan. Saya mau saat ini kita merenungkan seluruh kehidupan kita di hadapan Tuhan. Saya mau saat ini kita semua datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, restorasi kehidupan saya, pulihkan kehidupan saya, pulihkan hati Tuhan, pulihkan rohku, agar aku mampu berjalan dan hidup dalam segala rencana Tuhan, dalam segala ketetapan Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Saya mencuma Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita naikkan suku pujian di hadapan Tuhan. Bapa, sentuh hatiku. Haleluya Yesus, haleluya. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita izinkan Tuhan menjamah dan menyentuh setiap kehidupan kita. Apa yang Tuhan mau pulihkan dari kehidupan kita, izinkan Dia ubah. Mungkin kita memiliki hati yang keras, saat ini Tuhan mau mengubahnya. Mungkin saat ini kita memiliki hidup dengan roh yang lama, Tuhan akan menggantikannya dengan roh yang baru. Mari kita menjadi segala sesuatu yang ada.
tanpa hati yang baru, tanpa banyak kami hanya menjadi orang percaya yang biasa-biasa saja. Kami menjadi orang percaya yang hanya menonton bagaimana perubahan orang lain. Saat ini Tuhan, restorasikan hati kami, restorasikan ruang kami. Kami mau mengalami pembaharuan dalam berkati kami semua yang mendengarkan firman-Mu dan berkati dalam kebenaran firman yang kami berdoa selama minggu ini. Dan apa yang kami dengar daripada firman Tuhan, mampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Saatnya memberikan hati yang baru, memberikan roh yang baru, sehingga kami benar-benar menjadi umat Tuhan yang hidup di dalam berkat anak Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Allah, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dan kami mengucap syukur dan kami terima firman-Mu yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar kebenaran firman Tuhan ini boleh terus menguatkan setiap kita. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan. Kita akan pujian yang mengatakan bila roh Allah ada. Dan dengan kasih Kristus, Tante Mama Diko akan membawakan satu persembahan. Puji nama Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman. Puji nama Tuhan, kita akan bersyafaat bersama-sama. Dan dengan kasih Kristus, Om Jamal akan bawa kita di dalam doa syafaat. Puji Tuhan, saudara kasih Tuhan, saya percaya bahwa kita yang datang ke tempat ini adalah kita yang siap untuk menerima setiap berkat Tuhan, dan kita yang datang ke tempat ini adalah orang-orang yang siap untuk mendoakan orang lain, bangsa dan negara kita. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini dan waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kami, sehingga kami bisa datang kembali memuji dan mengucapkan nama Tuhan. Setelah 1 minggu yang lalu, bahkan beberapa hari yang lalu, Tuhan, kami mengadakan ibadah di luar. Tuhan telah menjaga memelihara kami, dan kembali hari Tuhan kami bisa beribadah di tempat ini. Tuhan Yesus mengurapi setiap kami yang telah mengambil bagian.
anak-anak bahkan kami yang dewasa semua diberkati oleh Tuhan. Memberkati setiap apa yang kami kerjakan mulai hari ini, dari puji-pujian penyembahan, persembahan, pujian anak-anak sekolah minggu, firman Tuhan telah kami dengarkan, bahkan persembahan telah kami berikan. Kami berkatakan Tuhan memberkati, membalas berlipat kali ganda dari setiap pengorbanan jemaat Tuhan. Baik mereka memberikan korban persembahan, kecil besar Tuhan itu sama di mata-Mu ya Bapa. Memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Allah. Berkat Tuhan, hikmat urapan kepada Allah, kebijaksanaan Tuhan kembalikan kepada hamba-Mu Tuhan, sehingga semakin hari Tuhan ada saja Tuhan hikmat-hikmat baru yang Tuhan berikan bagi dia untuk disampaikan kepada kami jemaat Tuhan, baik yang ada di gedung gereja di Tuhan, bahkan siapapun yang mendengar di luar sana melalui live streaming ini Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga, biar firman-Mu terus diperdengungkan di berbagai tempat dan banyak jiwa-jiwa tersentuh olehnya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga, kami menyerahkan kegiatan gereja sepanjang minggu yang akan datang, bahkan Tuhan nanti malam sampai kepada Sabtu mendatang Tuhan, kami akan lanjut ibadah doa 10 malam. Tuhan Yesus memberkati kami, semangat sukacita tambah itu bagi kami. Biar kami memerlukan Tuhan lebih daripada kami memerlukan apapun yang dipunyai Tuhan. Karena ada ruang kosong yang ada di dalam diri kami yang tidak bisa diisi oleh apapun yang ada di dunia ini Tuhan, selain daripada Roh Allah. Oleh sebab itu ya Tuhan, berikan hati kami seperti hati Daud yang rindu dan rindu Tuhan untuk bersekutu bersama dengan Engkau. Kami tahu, kami sadar bahwa kami terdiri dari daging yang lemah Tuhan. Karena kami capek, letih, malas, dan lain sebagainya Tuhan. Tetapi mulai saat ini Tuhan, ketika firman kami dengarkan Tuhan, ada kehidupan yang baru, ada perubahan yang baru terjadi atas kehidupan kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami percaya, ketika kami sungguh-sungguh setia, ketika kami sungguh-sungguh taat, kami akan mengalami apa yang dialami oleh Ishak Tuhan. Pada saat dia mengalami kesulitan, Tuhan ingin dia supaya dia tetap taat, dan beberapa waktu kemudian Tuhan kau memberkati kehidupannya Tuhan 100 kali lipat. Dan oleh sebab itu ya Tuhan, mari walaupun banyak hal yang kami harus lewati dalam pelayanan ini Tuhan, ajarkan kami untuk tetap taat, ajarkan kami tetap setia. Kami percaya pembelaan ada bersama dengan kami yang datangnya dari Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, Engkau memberkati program gereja ini pendek dengan jangka panjang. Engkau memberkati setiap rencana-rencana yang kami kerjakan. Seberapapun yang Kau izinkan kami hadir di tempat ini Tuhan, kami adalah orang-orang pilihan yang Tuhan inginkan kami menjadi perpanjangan tangan kami Tuhan. Perbaikanlah bibir dan mulut Tuhan untuk bisa melakukan apa menjadi visi-misi Allah di bumi ini. Terima kasih Bapak, usaha kami diberkati, rumah tangga diberkati, suami, istri, anak, cucu, menantu, keuangan, pekerjaan, rumah-rumah walek. Hamba tidak sebut satu persatu, kami semua jemaat Tuhan yang ada di bawah saya perkatakan bersama ini Tuhan, berkat Allah akan terbuka, tingkap-tingkap langit Allah akan terbuka, berkat dari timur, utara, barat, dan selatan, dari Abraham, Ishak, dan Yakub masuk Tuhan rumah-rumah walek tersebut dan memenuhinya Tuhan dengan saran-saran paling terbaik. Bedakan dengan orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapak atas setiap berkat yang kami punya Tuhan. Jangan membuat kami jauh dari hadapan Tuhan. Setiap berkat yang kami punya jangan membuat kami lupa diri Tuhan. Tetapi semakin kami diberkati, semakin kami memberkati. Kami percaya Tuhan, kami bukan hanya membangun bangunan yang ada di rumah ini Tuhan, tetapi kami mempersiapkan bangunan yang Allah bangun buat kami di surga yang kekal. Terima kasih Bapak. Oleh sebab itu Bapak, Anda perkatakan Tuhan, setiap jemaat Tuhan yang berkorban sepanjang pelayanan ini selama 17 tahun, Engkau telah mempersiapkan rumah-rumah terindah bagi kami semua Tuhan. Sepanjang 17 tahun ya Tuhan, dan sampai Kau datang saatnya untuk menjemput kami kembali kepada Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati Tuhan buat jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, buat anak kami Surti, buat Mama Opi, buat Tante Mama Sapna, buat orang tua kami, buat kakek, buat Mama Ayah, apapun siapapun yang kami persati mengalami sakit asam lambung, sakit kaki, Mama Ruben, jangan dipulihkan dalam nama Yesus. Siapapun yang sakit nanti dipulihkan di dalam nama Yesus. Tuhan yang kesulitan dalam keuangan, kami percaya Allah membuka tingkap-tingkap kami. Ada saja orang Tuhan pakai orang-orang untuk mengulurkan tangan kasih membuat kehidupan kami semua. Bahkan yang membutuhkan pekerjaan saat ini, kami perkatakan Tuhan Yesus membuka jalan buat mereka, berikan kemudahan bagi mereka Tuhan, dan ingatkan mereka Tuhan, pekerjaan tidak hanya daripada Tuhan, dan mereka memiliki waktu yang baik bersama dengan Tuhan, baik kita bersama-sama maupun
secara pribadi. Kami percaya Tuhan Yesus, hari ini umat Tuhan yang hadir di tempat ini Tuhan, semua kami mendapatkan sukacita yang baru, perubahan hidup yang baru di hadapan Allah. Tuhan, kami memberkati Bapak buat kampung ini Tuhan. Ketika Bapak Tuhan, ketika gereja, BPD, KKA Tuhan, berikan kerjasama yang baik, jemaat-jemaat yang berikan kerjasama yang baik dengan para pembawa Tuhan. Kami ingin memenangkan kampung ini Tuhan menjadi kampung pemuji dan penyembah Tuhan. Kami ingin Tuhan memakai hamba-hamba Tuhan tempat ini, petinggi BPK, kepala adat staf mereka, ketua RT1 diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami seluruh masyarakat Tuhan diberikan kerjasama yang baik. Kami saling mendoakan, tidak saling menghakimi. Tapi kami terus percaya bahwa Tuhan memberikan urapan bagi kampung ini, sehingga kampung ini berbeda dengan kampung-kampung yang lainnya. Tuhan memberkati kecamatan, kabupaten, provinsi, bangsa negara kami. Kami berdoa buat camat, Kapolsek, Kapolres, Wamen, Kapolda, Kopassus, dan kami seluruh Indonesia, bupati, gubernur, wali kota. Kami menyerahkan buat PNS, TKK honorer. Kami menyerahkan buat anak-anak sekolah Tuhan, dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, bahkan guru, pengajar, dosen. Tuhan memberkati. Kami menyerahkan para hamba-hamba Tuhan yang ada seluruh kaum universitas ini, sekolah-sekolah alkitab, pemberitaan firman Allah, sosial media, cetak, televisi, dan radio. Tuhan Yesus memberkati, gereja-gereja Tuhan memberkati, orang-orang kudus Tuhan memberkati. Kami menyerahkan presiden, wakil presiden, kami berikan hikmat urapan bagi mereka. Kami menyerahkan staf presiden dan para menteri, MPR, DPR, DPD, DPRD yang ada di pusat, provinsi, dan daerah. Tuhan tanamkan roh takut akan Engkau dalam kepemimpinan mereka. Kami menyerahkan buat MA, KPK, BPK, TNI, Polri, Densus 88 Tuhan. Kami menyerahkan buat BNKG, BNPB, BNPD Tuhan memberkati bahkan lembaga tinggi negara, aparatur tinggi negara yang bisa kami sebutkan satu persatu. Tuhan memberkati organisasi GSIA Tuhan. Bahkan pada tanggal 1 wilayah tidak mengadakan lomba cerdas cermat dalam rangka Hari Kesaktian Pancasila. Tuhan memberkati setiap kami akan mengikuti, kami bisa memberikan yang terbaik. Setiap kami mengikuti, kami jalan piara kendaraan yang kami bawa dipelihara oleh Tuhan. Kami percaya setiap panitia yang ada di sana dipakai oleh Tuhan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan Tuhan buat organisasi yang lain. Tuhan juga sama-sama memberkatinya. Sambil kami memberkati perekonomian bangsa ini, kami memberkati kesehatan bangsa ini Tuhan, di mana COVID terus berusaha untuk masuk, tetapi ada ratusan juta orang mendoakan Tuhan untuk keselamatan, perlindungan dari seluruh penduduk bangsa Indonesia ini. Tuhan, kami saat ini memberkati Israel, Palestina, Mesir, Arab Saudi, Iran, Kuwait, bahkan kami menyerahkan Amerika, Afrika, Eropa, Australia, semua negara-negara yang ada Asia ini. Tuhan memberkati Raja, Ratu, Kaisar, dan Tuhan. Oh Tuhan memberkati hikmat kemudian datang daripada Allah menjadi bagian dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sisa ibadah kami pada saat siang hari dalam tangan kuasa Tuhan. Dan setiap kami yang hadir, kami benar-benar mendapatkan perubahan hidup yang baru yang berkenan di hadapan Allah. Doa syukur kami Tuhan, kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selanjutnya pengumuman untuk jadwal ibadah persekutuan doa pencurahan Roh Kudus 10 malam, Minggu malam Saudara Jamal, Senin Ibu Leni Kopeng, Selasa saya sendiri, Rabu Bapak Gembala, Kamis Ibu Gembala, Jumat Saudara Jamal, Sabtu Ibu Leni Kopeng. Ibadah rumah tangga Sabtu 27 Mei 2023 jam 3 sore, tempat Nenek Amara atau Mama Amara, WL saya sendiri, firman Tuhan, Bapak Gembala, sekaligus acara ulang tahun Ayon. Ibadah Minggu Raya Pentakosta tanggal 28 Mei 2023 jam 9, WL Saudari Alicia, Singer Ibu Grace dan Michelle, doa pembukaan Tante Mama Cemi, khotbah Ibu Gembala, doa syafaat Ibu Leni Kopeng, kolekan Tante Mama Modus, multimedia Victor, musik Saudara Jamal. Ibadah Super Kids atau ibadah sekolah Minggu 28 Mei 2023, guru pengajar Ibu Desi Yolanda, pendamping Victor dan Selfie. Jenis acara kuis Alkitab. Ibadah Komisi Wanita Minggu 28 Mei 2023, worship leader Tante Mama Cemi, firman Tuhan saya sendiri, jenis acara kesaksian. Pengumuman dari Om Jamal.
Oke, minta waktunya sebentar. Ada pengumuman sedikit buat kita ketahui dan perlu disampaikan kepada anak-anak remaja, khususnya yang suka pakai sepeda motor. Ya, tadi subuh itu ada kejadian dua orang kecelakaan akibat trek-trekan. Ya, satu orang menurutnya sudah meninggal di tempat dan satu orang dibawa dalam kondisi yang tidak ingat apa-apa. Jadi semua sampaikan kepada pemuda remaja yang suka naik sepeda motor, hati-hati ya. Memang maut itu menjemput walaupun tidak ada trek-trekan, tapi hal ini menurut saya kesengajaan ya. Mereka nabrak orang tua, tapi orang tua yang ditabrak itu tidak meninggal. Ya, mereka berdua yang kecelakaan hebat. Ya, kejadiannya di Ngenyang, ya, simpang bandara ya. Itu ya pengumuman buat supaya hati-hati buat anak-anak yang suka main sepeda motor yang agak laju ya, yang ngikut-ngikut. Apalagi sekarang ini kan koridor sangat ramai. Kemudian yang kedua, saya mengucapkan tepuk tangan buat Putri dan Niki. Tepuk tangan dong ya. Karena kaget saya mereka belum tampil minggu ini, ternyata mereka usul tampil. Nah itu, jadi pelayanan kita tidak di atas mimbar, tapi pelayanan kita apa saja yang bisa dilakukan biar lebih motivasi lagi untuk anak-anak yang lain untuk lebih semangat lagi. Nah, mungkin masih ada beberapa hari lagi diajarkan karena tadi untuk gerakan-gerakan yang cepat mereka masih belum begitu. Seribu kemarin nanti bisa juga ajarin bantu Mbak Wininya. Kemudian nanti saya juga akan mempersiapkan kalau ada budget ya kita untuk baju ya kan, sepatu ya, untuk itu ya. Doakan saja semoga berkat nanti datang bulan depan, amin. Kemudian saya mau sampaikan ini memang bukan sebenarnya ranah dan arti, tapi ini namanya pertanggungjawaban ya. Saya menyampaikan iuran kita di perjalanan pemancingan Grace tanggal 18 Mei kemarin. Nah, yang pertama kas kita 500.000, keluarga Gembala 100.000, keluarga Mama Michelle kalau tidak salah 100.000 ya. Hah? Oh 160. Oh sorry, berarti 160. Ibu Dewi 100, keluarga Mama Niki 100, keluarga Mama Pur 100, Ayah 20, Mama Modus 20, Puput 20, Ruli walaupun tidak pergi, terima kasih ya. Ya ada berapa yang tidak pergi. Keluarga Mama Helda 20.000 plus beras, entah berapa sak kilo ya. Terima kasih. Kemudian keluarga Mama Yosi 20.000 plus beras juga, Noel 20.000, Grace 20.000, jadi 100.000. Keluarga Mama Uin uang 20.000, uang parkir ya berapa juta. Ya kemudian Ibu ya, kemudian Sulti 50.000, kemudian Eta kemarin ada membawa minuman saya lupa ya, saya 200.000, keluarga Mama Natalis 20.000, berarti kalau Mama Michelle tadi 160, berarti total uangnya adalah 1.640.000. 1.640.000. Nah, pengeluaran kita konsumsinya 600.000, sewa tempat itu 200.000, daftar masuk 34 orang kali 10.000 karena beberapa orang kayaknya mereka bayar sendiri seperti mereka Kenny dan belakangan itu Eta bayar sendiri. Kemudian aqua gelas 250.000, bisu 2 kali 12.000, 24.000, bensin kali 30 liter 3 mobil. Terima kasih Bapak Titi dan Mama Victor bayar sendiri, Bapak Win juga bayar sendiri, oke. Jadi ditanggung 30 liter ya. Bapak Kemala jual bensinnya hanya 11.000 ya kalau tidak salah. Itu saya bayarnya 310.000. Jadi total pengeluarannya ada 1.544.000, berarti kita ada saldo sebesar 76.000 rupiah. Berikan tepuk tangan dulu. Ada saldo 76.000 rupiah. Ya, jadi terima kasih buat ajaran kemarin meskipun kita tidak jadi. Jadi yang tadi istilah tadi itu tanggung jawab saya. Ada kami ada 10 orang, itu tidak saya ambil dari sini. Ya, jadi itu anak-anak ya. Hasil juga kemarin Caca nangis tidak bisa ikut, tapi mudah-mudahan nanti kedepannya bisa ikut. Kemudian program kita 17 Agustus kita bisa kembali lagi ke sana, amin. Kita bisa kirim di sana dan kita juga bisa mempersiapkan dana dari sekarang ya. Saya pikir saya ngomong 100.000 cukup untuk satu keluarga ya kan. Satu keluarga 100.000 udah cukup, kita udah bisa bikin, kita bisa sewa tempat yang lebih besar. Tempat besar itu bisa maling-maling di situ juga ya kan. Itu 1 juta memang, tapi kan luas.
semuanya ada. Jadi untuk 17 Agustus nanti kita ke sana kalau disetujui seperti itu. Kemudian agenda kita akan di sana walaupun mungkin di luar hujan, di dalam masih luas. Jadi itu yang saya rencanakan. Semoga kita tetap semangat, kita terus bersatu hati. Karena firman Tuhan berkata di mana ada kerukunan di situ berkat Tuhan tercurah. Kita kemudian dengan Tuhan, saya percaya kalau kita sudah sembuh, ya sudah sembuh, amin. Tinggal bisa ikut mau office dulu, semuanya bisa ikut. Terima kasih. Terima kasih. Kalau masih ada pengumuman lainnya, Tetap semangat ya, kita masih lanjut dalam ibadah. puji Yang Tuhan. belum sempat hadir silakan datang ya. Amin. Amin, puji Yang Tuhan. ya kalau tidak puji. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kembali saya mengundang sudah semua untuk bangkit berdiri. Kita akan pujian mengatakan waktu yang tepat. Ada info tambahan dari Om Jamal setelah ibadah nanti tiup lilin Ibu Grace, tiup obor.
kami sungguh percaya Tuhan bahwa Engkau akan menjadikan segala sesuatu yang indah pada waktunya. Dan saat ini kami menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Kami menanti-nantikan janji-Mu digenapi dalam kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa tiba waktu nanti Engkau akan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Bapa, saat ini kami kembalikan segala pujian, hormat dan syukur karena oleh penyertaan dan pertolongan Tuhan kami boleh tiba di penghujung daripada ibadah kami pada saat siang hari ini. Dan kami percaya bahwa siapapun kami yang hadir pada saat ini, kami mengalami lawatan Tuhan, kami mengalami berkat Tuhan, kami mengalami pembaharuan di dalam Tuhan, dan kami mengalami jamaah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, seluruh jemaat Tuhan yang belum sempat hadir bersama-sama dengan kami, Tuhan pun memberkati mereka. Terima kasih Bapak, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sebentar Tuhan kami akan kembali ke tempat masing-masing, kiranya Engkau memberkati kami. Kasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa serta cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan melalui persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan terus menyertai kita dan menolong kita semua mulai dari hari ini sampai Kristus Yesus datang pada kali yang kedua. Dan setiap kita yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kembali diingatkan kepada kita bahwa dilanjut dalam ibadah al-buah kita. Pilih dulu ya.
Ini enggak silakan maju ke sini. Saya dapat bulannya sama. Ya karena ini yang ulang tahun mama, jadi mama yang lupa anak-anak juga. Hari ini khusus mak-mak. Ya, hari ini tuh mama depan anak sekolah minggu di sono dua. Ya. Ya, mak-mak yang dekat tuh. Silakan. Ya, mak-mak yang maju, anak-anak yang mundur. Oke. Ayo maju. Yes, Yuka maju, ya selamat dong. Maju, selamat maju. Mae maju. Oke, puji Tuhan. Siang hari ini kita akan bersama-sama berdoa untuk Ibu Grace di usianya yang ke-20. Tepuk tangan dulu. Ulang tahun tepatnya tanggal 17. Ya, betul ya. Tanggal 17 Mei berulang tahun yang ke-20. Kita akan mendoakan. Namun sebelumnya kita akan menyaksikan Ibu Grace akan bakar lilin dan kemudian tiup lilin. Bolehnya? Daryl, Back wishnya belum. Daryl, tolong. Ya. Sambil menunggu diambil titik ya bolehnya. Kita akan mendengar dulu dari Ibu Grace. Kira-kira harapannya apa di usianya yang pas saat ini 20? Iya. Harapannya yang pertama bisa mendekatkan diri lebih lagi ke Tuhan dan pelayanannya semakin baik lah. Terus bisa menjadi istri, ibu dan kakak yang baik. Amin. Puji Tuhan. Ya, kita sudah mendengar wish-nya ya, harapannya. Ya, maaf ya, ini mejanya mau tegas, jadi jangan dipegang-pegang dulu. Ya, dari Ibu Grace kita sudah mendengarnya. Sebelum kita mendoakannya, Bapak Gembala akan pimpin. Terus silakan nyalakan lilinnya. Oke, sambil dipersiapkan kita
silakan sekarang potong kuenya. Ini ada kuenya sekarang juga Oke, silakan Pak Suami. Suap lakinya sekarang juga suap lakinya. Ya, Ibu Ira dulu yang disuap ya, yang ulang tahun duluan. Ya, yang ulang tahun duluan yang disuap. Iya. Suap bininya. Oke, tahan ada orang mungkin Ya. sekitar 20 Ya, tukang foto satu, mana tukang foto? ada nggak? Ayo, Michelle. Nih, selfie ada nggak? Aduh, sayang. Sudah siap? 1, 2, Oke, gantian. Ya, disuap dulu bapaknya si Gama. Oke. Ya. Dua boleh langsung dua ya. 1, 2, 3. Kalau dia terima kasih. Ada yang lainnya nanti boleh disuapin atau boleh potong sendiri. Nah, suaminya nggak kasih sayang dulu sama bininya, gimana? Loh, kan salah tahu. Bilangnya nanti aja kami sendiri. Oke. Sekarang kita akan berdoa. Namun sebelumnya kita nyanyi dulu panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Yang keras ya, 1, 2, 3. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Amin. Oke, Bapak Gembala yang pimpin di dalam doa. Mari Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita sama-sama berdoa buat Ibu Grace. Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini Tuhan kami mengucap syukur atas anugerah berkat dan kasih setia Tuhan yang berlaku dalam kehidupan saudari Grace, di mana saat ini Tuhan Engkau telah menambahkan 1 tahun lagi bagi hamba-Mu, dan saat ini genap 20 tahun. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau mau bekerja melalui kehidupan, Engkau mau memakai kehidupannya, dan Engkau mau memaksimalkan seluruh kehendak dan rencana-Mu di dalam kehidupan hamba-Mu, di mana saat ini ya Tuhan hamba-Mu merindukan suatu kehidupan yang dapat menjadi berkat, dapat menjadi saksi, dapat diandalkan, dapat memberi buah kehidupan yang baik. Saat ini Tuhan Engkau menolong hamba-Mu sebagai seorang istri. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, menjadi penolong bagi suami, sebagai ibu. Tuhan Engkau memberkati dengan roh kasih setia dan juga kasih sayang daripada Tuhan. Bahkan juga sebagai kakak, Tuhan memberkati dengan hati yang bijaksana, dan juga sebagai menjadi penuntun bagi saudara-saudara yang lain, dan sebagai anak Tuhan memberikan roh yang taat dan setia kepada orang tua, menghormati orang tua. Dan kami percaya setiap berkat yang dijanjikan oleh Tuhan akan digenapi di dalam kehidupan hamba-Mu ya Tuhan. Umur yang panjang ada di tangan Tuhan, karena berkat ada di tangan kiri-Mu Bapa. Dan Engkau curahkan berkat itu bagi hamba-Mu, berkat dalam rumah tangganya, berkat dalam pribadinya, berkat dalam
keluarganya dicurahkan bagi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami terus berdoa dan kami terus menyerahkan di mana hamba-Mu mau maksimal dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Tolong hamba-Mu, berkati hamba-Mu, dan Engkau terus mengurapi hamba-Mu, sehingga dalam pelayanan apapun yang dipercayakan kepada hamba-Mu, hamba mengerjakannya dengan takut dan gentar kepada Tuhan, serta melakukannya dengan setia dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan menyerahkan keluarga hamba-Mu, suami, anaknya, Engkau terus memberkati mereka semua, dan tolong mereka menjadi keluarga yang mengasihi Tuhan, yang melayani Tuhan, dan yang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amen. Berkati, silakan.